Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Insya Allah ada kemudahan dari setiap kesulitan yang kalian rasakan ya dalam pembelajaran. Jadi nanti silahkan ditanyakan hal-hal yang kurang dimengerti kepada guru yang bersangkutan atau Ustazah Firda. Lanjut, submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah menentukan gradien, menentukan persamaan garis yang sejajar, dan menentukan persamaan garis yang tegak lurus. Adapun tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian mampu menentukan gradien, persamaan garis yang sejajar, persamaan garis yang tegak lurus, dan juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketiganya. Kenapa kok kita penting untuk membahas hal ini? Karena kalau kita melihat dalam aktivitas sehari-hari ya, seorang kontraktor perlu mengukur apakah bangunan yang didirikan telah tegak sesuai dengan konstruksi tanah. Karena tidak selamanya konstruksi tanah itu bisa lurus ya atau sejajar. Kadang kalau seperti di daerah pegunungan itu konstruksi tanahnya itu seperti ini ya, terjal atau miring begitu. Kemudian juga seorang arsitektur ketika membangun jembatan atau jalan tol itu juga penting memahami kemiringan suatu rute jalannya, karena tidak semua jalan apakah jalan tol ini nanti dibuat lurus saja ataukah ada yang mungkin sedikit menanjak ketika melewati daerah yang berbeda atau bagaimana, ini juga perlu diperhitungkan. Termasuk adalah ketika pemanjat tebing itu hendak memanjat sebuah tebing, maka ini juga harus diketahui kemiringannya berapa gitu ya, karena nanti ini juga berkaitan dengan sudut dan lain sebagainya ya. Itu beberapa contoh dalam penggunaan materi kali ini. Lanjut saja, apa itu gradien? Jadi gradien itu adalah kemiringan suatu garis ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui kemiringan suatu garis. Yang pertama adalah ketika persamaan garis tersebut dia Y sama dengan MX ditambah C. Ini yang kemarin sudah terangkan secara umum ya. Maka gradien itu adalah nilai dari M itu sendiri ya. Bisa dilihat ya, M itu adalah apa? Dia adalah bentuk dari ini ya, koefisien dari variabel X. Jadi kalau dilihat aja angka yang di depan X itu berapa, maka itu adalah nilai M-nya. Ada lagi persamaannya, yang kedua adalah berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka ini M itu bisa dicari dengan cara min A per B. Nah, A ini adalah koefisiennya dari X dan B adalah koefisien dari Y. Ya, nanti dilihat aja B-nya positif apa negatif begitu. Kemudian yang ketiga adalah gradien dari dua titik ya, yang diketahui. Kemarin kita juga sudah bahas, misalnya ada titik A yaitu terdiri dari X1, Y1 dan B itu adalah X2, Y2, maka gradien atau kemiringannya itu adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contohnya adalah yang pertama, kemarin kita bahas persamaan umum Y sama dengan 2X plus 1. Maka M-nya adalah 2 ya, karena 2 itu adalah koefisien dari X ya. Dilihat aja depannya X angka berapa. Nah, itu adalah dari menentukan gradien. Perlu diketahui bahwa ini berlaku ketika Y-nya tunggal ya, Y-nya 1. Nanti kalau berubah jadi 2Y sama dengan 2X ditambah 1, nah nanti ini nanti berubah lagi ya, karena Y-nya sudah tidak tunggal lagi ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah misalnya kalau bentuk dari Y sama dengan 2X plus 1 kita ganti menjadi persamaan dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka ini akan berubah menjadi apa? 2X min Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi Y-nya pindah ruas ya. Y-nya pindah ruas menjadi min Y sama dengan 0. Maka M itu adalah tadi min A per B. A-nya berapa? A-nya depannya X berapa? 2, berarti min 2 dibagi dengan B. Nah, B ini adalah depannya Y. Nah, depannya Y itu adalah negatif 1. Berarti negatif 2 dibagi dengan negatif 1, maka hasilnya adalah positif 2. Jadi negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif.
Kemudian juga kemarin kita sudah bahas misalnya melalui dua titik. Ya, diketahui titik A itu 0,1 dan B adalah min setengah koma 0 ya. Kemarin kita mencari foto ini ya. Ketika X dan Y-nya 0 ya, maka ketemu A dan B-nya semacam itu. Maka M itu adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya adalah nilai 0. Y1-nya adalah 1. 0 dikurangi 1 negatif 1. Kemudian dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, X2-nya berapa? Min setengah. Min setengah dikurangi X1-nya adalah 0. Min setengah dikurangi 0 berapa? Tetap min setengah. Oke, ketika min 1 dibagi dengan min setengah, maka ini sama dengan hasilnya 2. Ya, jadi min setengah itu pembagian kalau dibalik kan jadi perkalian ya, jadi min 1 dikali 2 per min 1, jadi hasilnya adalah 2. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa rumus apapun yang dimasukkan, bentuk persamaan apapun itu, maka menghasilkan nilai gradien yang sama, yaitu 2. Sampai bisa dipahami? Nanti bisa dilihat modulnya juga ya. Oke, kita langsung ke persamaan garis yang sejajar. Pernahkah kalian mengamati sebuah tangga ya? Tangga itu pasti menanjak, oke? Ya. Kemudian ketika menanjak dia membutuhkan pegangan tangga ya di sisi kiri dan kanannya. Maka kiri dan kanan ini dia harus sejajar. Ya. Kita bisa bayangin kalau misalnya pegangan eskalator itu nggak sejajar, yang satu pendek satu tinggi. Nah gimana? Bingung orang megangnya ya. Nah sehingga di sini pentingnya untuk menentukan persamaan garis yang sejajar, aplikasinya dalam banyak hal. Misalnya adalah tangga ya, pembuatan tangga, kemudian eskalator dan lain sebagainya. Nah, karena dia sejajar, maka nanti nilai gradien dari dua garis yang sejajar adalah sama. Ya, kalau nggak sama gimana dong? Ya, kalau nggak sama nanti malah yang jelek kayak tadi ya, eskalator. Kalau kemiringan garisnya tidak sama, nanti akhirnya yang satu pendek, yang satu tinggi, yang satu menukik, yang satu menurun. Nah, ini gimana? Bingung ya. Nah, sehingga kalau di sini ada persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX ditambah ditambah C, maka persamaan garis yang satunya yang sejajar dengan itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Masih bingung? Masih. Kalau masih bingung, kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini contoh soal ya. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X ditambah 6 dan dilalui oleh titik A, 3,2. Jadi kita suruh nyari garis nih. Ini garis yang pertama udah ketemu. Garisnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 6. Nah, garis yang kedua yang mana nih? Nah, garis yang kedua ini nanti dia dilalui oleh titik A, 3,2. Nah, berarti kita harus nyari apa dulu? Harus nyari M. M itu dari mana? Dari garis yang pertama. Kenapa? Karena garis pertama itu sama dengan garis kedua M-nya. Ya, karena sejajar tadi nih harus sama. Ya udah, berarti nyari M-nya itu pakai garis yang pertama. Bentuknya sudah umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu adalah depannya X. Nah, berarti yang mana? Min 4. Oke, udah ketemu. Lanjut ke A. Titik yang dilalui ada 3,2. Maka 3 ini adalah X1 dan 2 adalah Y1. Selanjutnya adalah dimasukkan ke rumus yang sudah ditetapkan tadi, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, berarti Y dikurangi Y1-nya tadi ketemu 2. Kemudian M-nya adalah min 4 kali X-nya tetap ya. Kemudian dikurangi dengan X1-nya adalah 3. Maka nanti hasil akhirnya adalah ketemu Y sama dengan min 4X ditambah 14 ya. Jadi Y-nya harus disendirikan. Sehingga kalau masih belum sendiri, misalnya tadi ya ada Y min 2, maka min 2-nya itu harus dipindah ruaskan jadi positif 2.
Bisa dipahami? Lanjut dulu ya. Kemudian adalah menentukan persamaan garis yang tegak lurus. Ya, tegak lurus ini bisa dipakai buat apa sih? Ya sama ya seperti jalan tol tadi, bisa jadi ada ruas ya, ada pintu tol, kemudian ada banyak arah ya, tidak cuma satu, begitu ada yang arah ke utara, ada arah yang ke selatan. Nah, maka ini nanti bisa dibentuk dengan tegak lurus begitu. Nah, tegak lurus ini nanti untuk gradiennya pada dasarnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti kalau nyari M2 nih, M1-nya udah ketemu nih. Nah, M2-nya gimana? Maka M2 itu adalah min 1 dibagi dengan M1 ya. Ya, jadi itu. Karena ini pembagian perkalian ya. Nah, jadi kalau ada titik X1, Y1 tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX ditambah C, maka nanti garis yang tegak lurus dengan garis yang awal yang pertama itu dicari dengan cara min Y1 sama dengan min 1 per M kali X min X1. Jadi yang membedakan apa? Betul, yang membedakan adalah gradiennya ya. Rumusnya sama, cuma gradiennya aja yang beda. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-7 dan tegak lurus dengan garis 4x min 3y plus 8 sama dengan 0. Nah, ini soal ujian UNAS ya, SMP tahun 2019. Begitu yang usah tahu. Jadi soal UNAS nanti kayak gini ya, agak ya lumayan karena ada pecahannya. Oke, kita langsung masuk ke sini. M ya, jadi kita mau mencari M2, maka M1-nya harus diketahui dulu ya. M1 ketemu 4/3 dari mana? Nah, dilihat persamaannya, bentuknya sudah 4x min 3y plus 8 sama dengan 0, berarti dia masuk ke mana? Kriteria yang kedua ya. Nah, ini ya yang kedua, maka M nya adalah min A per B. Min A per B. Oke, min A berarti A itu adalah koefisien X, berarti min 4 ya, karena per B. Nah, B nya adalah negatif 3 ya, ditulis negatif. Nah, positif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya, jadi 4/3. Nah, M2 itu adalah sepernya min 1 per M1, berarti adalah kebalikannya, cuman dikasih negatif kan gitu, berarti jadi apa? Min 3/4. Kemudian ada A titik yang dilalui 2,-7, berarti 2 itu X1-nya, min 7 adalah Y1. Dimasukin ke rumus. Nah, ini yang sudah mulai lumayan ya, karena sudah pecahan. Jadi Y min Y1 adalah min 7 ya. Min jadi plus. Jadi Y plus 7 sama dengan min 3/4 kali X min 2, berarti 1 ya kalikannya. Min 3/4 kali X min 3/4 X. Min 3/4 kali min 2. Nah, min kali min jadi plus. Min 3/4 kali 2 itu sama dengan 6/4. Nah, 6/4 itu jika disingkat menjadi 3/2 ya, dibagi 2, maka ketemu nanti hasilnya adalah Y sama dengan min 3/4 X dikurangi 11/2. Nah, ini nggak enak nih kalau pecahan gini, pusing Ustazah. Oke, kita kalikan apa? Dilihat pecahan yang paling besar. Pecahan yang paling besar itu yang apa namanya? Bilang penyebutnya ya. Yang paling besar itu adalah 3/4. Nah, berarti dikalikan 4 aja. Jadi semua dikalikan 4. Y dikali 4, jawabannya adalah 4Y. Min 3/4X dikali 4, berarti tinggal min 3X. Nah, min 11/2 kali 4, ini sama dengan berapa? Min 44/2, berarti sama dengan min 22. Jadi boleh diganti, kalau dia pecahan menjadi tidak pecahan, maka semuanya dikalikan dengan bilangan yang sama. Bisa dimengerti? Jadi masih bingung ya? Ada?
ya, nanti dicek lagi ya modulnya. Oke, sekian dari Ustazah. Nanti bisa dipelajari modul lebih lanjut, di situ juga ada cara-caranya. Untuk latihan soal hari ini kita akan mengerjakan kuis ya. Jadi silahkan dikerjakan kuisnya di Google Classroom. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.